Udah dikasih snack? Kok nggak kelihatan? Hah? Habis. Kayaknya panitia terlalu banyak ini. Kayaknya nih jemaah. Anda cuma bawa air kan tuh? Mana snacknya jemaah? Oh ada. Wah, Masya Allah, alhamdulillah. Belum habis. Jemaah rahimakumullah, yang pertama saya ucapkan selamat kepada Samase yang membuka toko baru mungkin ya. Oh, anak dikasih air, nggak dikasih gelas. Kasih gelas lah jemaah. Dicontohkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dilakukan oleh para sahabatnya. Tapi kalau mengundang orang makan ya fadhol, berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Cuma satu, semoga yang hadir semua di tempat ini diberkahin rezekinya. Dan kalau dia buka usaha, semoga tambah besar usahanya. Dan dia kalau punya anak, semoga ditambah banyak anaknya. Dan semoga yang sudah punya istri, yang belum punya istri, semoga dikasih istri sama Allah. Yang sudah punya istri, dijaga istrinya. Antum benerin tuh. Karena ini termasuk membawa berkah jemaah. Tatkala seorang suami, antum ketika sebagai seorang kepala rumah tangga dan antum memberikan nafkah dengan baik kepada istrinya, itu akan membuka berkah buat kehidupan antum. Karena ada orang-orang yang sukses dan istrinya juga kaya, dia lupa memberikan nafkah kepada istrinya. Karena dia pikir, alhamdulillah Ustaz, istri anak gajinya lebih besar dari anak Ustaz. Terus dia nggak perlu kasih nafkah. Subhanallah. Kewajiban itu tidak gugur memberikan nafkah walaupun istrimu orang kaya. Makanya di sini tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, dia punya 1 dinar. Kepada siapa aku berikan ini? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, anfiq ala nafsik. Ya sudah, itu duit buat engkau. Loh, aku punya lagi. Engkau berikan kepada istri atau kepada anakmu, dan meriwayat itu. Jadi kita tahu kewajiban kita. Masya Allah. Kasih teh, kasih air. Anak sampai jam berapa kalau kasih dia kayak gitu? Bismillah. Alhamdulillah. Jadi ahibati fillah, apabila kita ingin berkah, ya silahkan yang baru datang. Ada kursi kosong di sini. Ayo, fadhal, masuk ke dalam. Nah, yang di depan beda bayarnya. Nah, iya. Jadi kalau antum ingin berkah usahanya, tolong. Yang pertama masalah niat ya. Kenapa antum buka usaha baru? Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sempat melihat ada seorang pemuda dari kalangan Ansor yang kerjanya Masya Allah semangat, bersungguh-sungguh cari fulus ya, cari dunia nih. Akhirnya para sahabat yang melihat orang ini begitu semangat mencari dunia, maka mereka berkomentar. Mereka mengatakan laitahu fi sabilillah. Andai kata dia ini menghabiskan energi, waktu dan semangatnya untuk berjuang di jalan Allah, jihad. Sayang itu untuk cari fulus. Akhirnya Nabi SAW meluruskan pandangan yang tidak benar. Maka beliau mengatakan, laukana kharaja yas'a, kalau orang itu bekerja, keluar dari rumahnya bekerja, ala abawaini kabiraini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja bersungguh-sungguh dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah gitu. Jangan dianggap remeh orang cari dunia ini. Terus yang kedua, in kana kharaja yas'a ala auladihi sigharan, kalau dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, bukan anaknya yang udah besar. Karena anak yang sudah besar kadang-kala dia sudah punya kewajiban mencari nafkah sendiri. Tapi ini orang tua anaknya masih kecil-kecil, dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia terhitung di jalan Allah. Berkah tuh. Yang ketiga,
In kana kharaja yas'a yu'iffa nafsa. Kalau dia bekerja, keluar dari rumahnya, berupaya ninggalkan keluarganya, dia memeras keringatnya dalam rangka menjaga kehormatan diri, agar tidak menjadi benalu di masyarakat, agar tidak jadi sampah di masyarakat, agar tidak merepotkan orang lain. Paling tidak dia mencukupi dirinya untuk menjaga kehormatan dirinya, atau untuk menikah dia. Fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Kita perlu merenungkan, antum ini yang di mana? Apakah antum buka usaha, bekerja, merantau dalam rangka memberikan nafkah kepada orang tua, memberikan nafkah kepada anak-anaknya, memberikan nafkah kepada dirinya sendiri? Atau yang keempat? Yang keempat ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, in kana kharaja yas'a, kalau dia bekerja dalam rangka riya'an wa mufakharatan, pamer tujuannya, berbangga-banggaan. Dia bekerja hanya untuk ganti handphone, dia bekerja hanya untuk ganti mobil yang akan dia banggakan kepada sahib-sahibnya, fahuwa fi sabilis syaitan, baru dia di jalannya syaitan. Kita itu punya kebutuhan dan punya kemauan. Kalau antum bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan, insya Allah fi sabilillah, insya Allah berkah. Insya Allah yang namanya pencurian, perampokan, antum pernah melihat perampok kaya? Istirahatnya bekerja ya. Penghasilan per kapita penduduk Indonesia ini berapa? Bandung nih, UMR berapa di sini? Berapa? 3,7. Anggap 5 juta. Anggap 5 juta. 5 juta kalau setahun 60 juta. Ini orang ngerampok dapat 600 juta. Cukup buat 10 tahun? Sepekan habis. Sepekan habis. Kalau dia merampok untuk kebutuhan, cukup dia 10 tahun nggak ngerampok lagi sudah. Alhamdulillah taubat ya Allah, sudah. Anak sudah bisa menghidupi anak-anak 10 tahun. Nggak ada perampok seperti itu. Maka perampok akan berpikir apa? Merampok lagi. Sepekan habis duit itu. Sebulan 600 juta habis. Dia ngerampok lagi. Setahun dia bisa habis miliaran. Tapi dia nggak bisa hidup nyaman. Maka tadi masalahnya di niat. Kenapa antum bekerja? Untuk apa nih teman-teman sama saya ini? Untuk apa buka toko baru? Kalau tujuannya hanya untuk memperkaya diri, berbangga-banggaan, jalannya setan. Rasulullah SAW mengatakan tentang dua manusia. Ketika perang Uhud, Anda sering sampaikan, ketika perang Uhud itu umat Islam menang apa kalah? Kalah. Padahal jumlah umat Islam 700. Musuhnya 3000. Perang Badar 300 lawan 1000. Kalah apa menang? Menang. Apa penyebab kekalahan umat Islam ketika perang Uhud? Tidak taat ya kepada Rasulullah SAW. Itu 50 orang yang ditugaskan sebagai pemanah. Sebagian di antara mereka, kalau dari tentara semuanya itu sebagian kecil. Tapi kalau dari jumlah 50 orang, sebagian besar yang turun ya. Pertanyaannya, kenapa mereka kok menyelisihi perintah Nabi SAW? Kenapa? Udah dikasih tahu menang atau kalah kalian tetap dibukitin. Apa penyebabnya? Yang tahu angkat tangan, kasih hadiah. Nafsu. Nafsu, dunia, semua kasih hadiah. Kasih. Nanti insya Allah semua berangkat umroh gratis. Iya, bayarnya pesawatnya bayar sendiri. Pas umrohnya antum gratis. Pernah ada orang umroh dimintain duit ya, Mak? Mau umroh bayar? Nggak ada. Yang dimintain duit naik pesawatnya antum dimintain duit. Tapi umrohnya gratis. Alhamdulillah. Jadi semua kita kasih umroh gratis. Iya, ternyata penyebabnya kata Allah Azza wa Jal, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ada sebagian kalian yang ambisinya dunia. Bayangkan di medan perang, bukan buka toko ya, Pak. Di medan perang yang berpotensi nyawa mereka meregang, yang berpotensi mereka pulang dalam kondisi cacat seumur hidup mereka.
Itu Allah sebutkan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ambisinya dunia. Dan itu penyebab kekalahan. Penyebab mereka menyelisihi perintah Nabi karena ambisi dunia. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, dalam hadis riwayat Bukhari, akan datang satu masa kepada manusia, la yubali mimma akhad. Orang udah nggak peduli dari mana dia dapat hasil. Amin halalin, amin haram. Dia nggak peduli halal haram. Hampir jarang jamaah orang bekerja tanya ke ustadz dulu, ustadz pekerjaan anak halal apa haram? Ketika ada lapangan kerja dibuka, lowongan kerja dibuka, orang itu nggak tanya lowongan kerja ini, dia datang lagi ke ustadz, ustadz, ana bukan orang yang berilmu, ana kepingin tahu kerjaan ini halal apa haram. Apa kerjaannya? Ya mungkin kerjaannya nyampur homer, pelayan di sebuah kafe yang menjual minuman keras. Nggak ada yang tanya. Anda bekerja di tempat riba, nggak ada yang tanya. Dia pikir lowongan kerja, bismillah daftar, mudah-mudahan keterima. Ini yang menyebabkan sebagian orang hidupnya tidak berkah. Kalau sudah ambisinya dunia, antum akan lihat, nggak peduli halal haram dia. Sehingga 35 sahabat itu turun dari bukit itu, melihat harta rampasan perang. Yang terjadi, kalah mereka. Padahal di tengah-tengah mereka ada Rasulullah SAW. Bayangin, di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar yang dijamin masuk surga. Di tengah-tengah mereka ada Umar bin Khattab yang setan kalau berpapasan lari, setan cari jalan lain. Tapi Allah kasihkan kekalahan. Ini menunjukkan bahwa kita harus bersama-sama menjaga syariat Allah. Jangan sampai gara-gara dunia berantakan hidup kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatid dunya hammahu. Nih buat teman-teman khususnya yang buka usaha sama saya ini, barang siapa yang dunia ambisinya, apa yang akan terjadi? Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Takut selalu jangan. Nanti ada saingan baru, aduh gimana nanti ini? Habis pasarnya sama saya. Nah, bisa habis pasarnya. Saingan baru, aduh gimana? Terus ada ketakutan. Orang yang ambisinya dunia akan ketakutan hidup. Tapi yang ambisinya akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan di dalam jiwanya. Ada pesaing baru, ya rizki nggak ketukar kata dia. Dia mulai kaya. Nggak bakalan anak makan rizki mereka, mereka nggak bakalan makan rizki anak. Belum jamaah, belum habis waktu anak. Masya Allah. Nah, orang yang ambisinya dunia, alhamdulillah, tadi hidupnya dalam ketakutan, tidur nggak nyaman. Kalau antum umpamanya buka nasi goreng, tahu-tahu di sebelah antum buka nasi goreng juga, Allahu Akbar. Ya Allah gimana rezeki ana? Ketika ambisinya akhirat nggak bakal ketukar. Maka subhanallah jamaah, kalau rezeki antum dia akan datang ke tempat antum. Rezekinya tetangga antum panggil-panggil dia, tetap ke tetangga. Tapi orang tadi yang takut dan berambisi dunia, dia akan pakai dukun. Berapa banyak ya? Di Bandung ini ada dukun nggak? Hah? Banyak kan? Khususnya warung-warung itu, masya Allah. Di Jakarta ada satu dukun tobat jemaah. Dia ngomong semua toko-toko warung itu kata dia, itu pasien saya semua kata dia. Jadi bayangin ya, yang ini datang ke tempat dia, yang momennya ada 5 toko, datang ke tempat dia semua. Jadi hari ini rame ya, nanti ini sepi, datang lagi kan? Akhirnya yang ini rame, yang sebelahnya sepi, ini datang lagi, semuanya datang. Subhanallah, itu kekhawatiran karena ambisinya dunia. Kalau ambisinya akhirat, ya Allah, jalanin usaha sebelum anak lahir, rezeki anak udah dicatat. Antum belum lahir, rezekinya sudah ada. Tinggal kita menjemput rezeki kita. Kemudian yang kedua, yang ambisinya dunia, syattata alaihi syamlah, urusannya Allah cerai beraikan.
ruwet urusannya. Dia buka usaha lagi di sana, usaha lagi di sana, karena pikiran dia, loh, anak kepingin rekening anak ini terus bertambah angkanya. Buat apa bertambah? Ustaz, anak kepingin bertambah, Ustaz, supaya bisa nyumbang pesantren. Wallah, kemarin anak janji sama sahabat pesantren itu ingin nyumbang mereka, insyaallah kalau ada rezeki 1 M, Ustaz. Tapi kok angkanya belum nyampe-nyampe nih. Dia ambisinya akhirat. Kemudian dia lihat ada uang fulusnya, transfer. Tapi kok ambisinya dunia, angkanya nambah, hatinya berkurang. Ruwet, kumpul sama keluarga nggak bisa. Antum bisa melihat, dulu ana berpikir orang kaya itu orang yang paling banyak pahalanya, karena udah nggak mikirin dunia. Dia sudah punya keran di rumahnya, kalau dibuka keluarnya emas. Masya Allah, dia tutup, makanya dia nggak selalu buka keran tuh jemaah, karena takut banjir emas rumahnya dia. Ada orang yang sudah seperti itu jemaah. Anak pikir orang kalau seperti ini, oh, datang majelis ilmu di sop pertama dia, sebelum adzan dia sudah di masjid. Kenapa? Dia udah fulus cukup gitu jemaah. Tapi kenapa ya yang di sop pertama orang yang punya utang? Kadang-kadang kita lihat yang hidupnya susah. Makanya kadang-kadang kalau ngelihat ini sop pertama, coba antum tanya sop pertama ini, antum tinggal berapa bulan lagi pelunasan? Nggak semuanya, tapi kadang-kadang orang kalau punya masalah malah mendekat ke masjid. Coba lihat yang sholat malam, selesai masalahnya, selesai sholat malamnya, alhamdulillah selesai, sudah selesai. Berarti kita ini kadang-kala butuh masalah supaya dekat sama Allah Azza wa Jalla. Maka tadi ketika orang itu ambisinya dunia, malah dia semakin jauh dari agama. Kenapa? Kalau dia dekat-dekat sama agama, ketemu yang namanya haram. Kalau dekat-dekat sama agama, aduh, Ustaz, ntar lagi Ustaz ngomong haram nih. Iya betul kan haram? Ahsan anak nggak datang kajian. Kalau nggak datang kajian kan nggak tahu halal haram, selesai sudah. Insya Allah hari kiamat anak dimaafkan semua. Ambisinya dunia, maka urusannya Allah cerai beraikan. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Antum mau punya 1000 cabang, tetap hasilnya sama. Makanya cuma nambah pekerjaan. Ini terjadi jemaah. Antum dulu ada temennya di Jeddah sana, dia jualan kue. Ambisinya duniawi, dia cerita. Ana jualan kue Ustaz 2 model. Habis Ustaz. Ana mulai berpikir, kalau ana jual 4 macam kue, kan hitungannya gitu kan. 2 macam kue dapat keuntungan 2.000 real. Kalau 4 macam 4.000 real. Masya Allah, dia bikin 4 macam kue. Tambah kerjaan kan? Tambah kerjaan, jualnya ke toko ini, dapatnya tetap 2.000. Tetap 2.000. Hanya nambah pekerjaan dong. Oh, ini mungkin kurang ini, kurang itu, maka dia bikin apa, siasat baru. Ya Allah, tetap Ustaz, ternyata rezeki itu sudah ditakar, kata dia. Tatkala kita beriman, ambisinya jangan duniawi. Tapi kalau ambisi antum akhirat, Allahu Akbar, antum kaya hatinya, siap tutup toko-toko untuk sholat. Antum kenapa banyak orang itu takut menutup tokonya ketika adzan dikumandangkan? Kenapa? Oh, nanti pindah ke sebelah Ustaz pembelinya kalau anda tutup. Ingat dulu anda sampaikan di pasar baru, antum tutup pakai banner besar, sedang menghadap Allah. Tulis, ada tulisan itu Mas. Tulis itu. Jadi orang lihat, Allah Akbar, iya waktunya sholat ya. Ini dia nggak jadi beli ke toko sebelah. Dia berangkat menghadap Allah Azza wa Jalla. Ketika orang seperti itu tadi, dia nggak takut miskin. Mobilnya mau keserempet ya. Aduh, kata dia, aman, sudah asuransi. Sebenarnya karena takut di asuransi. Padahal di asuransi itu di bawah tertulis apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Dia ajukan, nggak bisa, kata dia. Ada ketakutan sama dia. Tapi kalau antum karena Allah jadikan kekayaan di hati. Wajah ma'alai syamla, urusannya dikumpulin, disederhanakan sama Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang ruwet. Kemudian wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia datang kepada dia dalam kondisi hina. Di tangan dia dipaksa sama Allah datang ke tempat dia. Dia ngomong bismillah, dia kasihkan ke sini, kasihkan ke sini. Dunia itu nggak taruh di hatinya sama dia, dia taruh di tangannya.
Itu kalau ambisinya akhirat. Maka semoga teman-teman di Samase dan semua yang bekerja ya, itu menjadikan ambisinya dalam bekerja itu mencari akhirat. Kenapa? Dunia nggak lama tuh. Orang terkaya dunia siapa sekarang? Siapa? Steve Jobs udah kalah. Nah, Elon Musk. Nomor 1 Elon Musk. Kedua Bill Gates. Yang ketiga, antum lihat semua orang ini lagi nunggu mati mereka. Lagi nunggu mati. Jangan dipikir, oh enggak Ustaz, mereka duitnya Ustaz. Anak baca duitnya kapan hari ya, Elon Musk itu sampai 3.000 triliun apa, ada yang sampai 4.000, anggap 7.000, anggap 10.000 triliun. Apakah akan menambah umur dia sehari? Nggak bakalan. Yang sudah mati siapa? Steve Jobs. Yang antum, Steve Jobs yang punya Apple ya. Iya, kemana dia jemaah? Habis sudah. Istrinya masih ada. Siapa yang mau zuat istri? Punya istri dia. Antum kalau nikah tuh janda kaya gitu kan, nggak apa-apa. Ahlul kitab kan nggak apa-apa nikah sama ahlul kitab. Masya Allah, barakallahu fik jamaah. Itu mungkin dapat Anda sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit yang kita dengarkan memotivasi kita untuk jadi lebih baik lagi. Yang pertama niat, kemudian niat itu akan mengantarkan antum untuk mencari akhirat dan untuk lebih baik dalam bekerja. Terus berdoa tiap pagi, jangan lupa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Barakallahu fiik. Ana doakan semoga toko Samase ini yang baru ini diberkahin sama Allah Azza wa Jal. Usahakan anak-anak yang kerja di sini tiap hari baca 1 juz. Sama artinya. Berani Samase nyuruh itu? Waduh, nggak kerja nanti Ustaz.